warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Mustika dari Prodi Sistem Informasi UBSI Solo, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah interaksi manusia komputer pertemuan kedua, yaitu yang akan membahas tentang faktor manusia. Manusia adalah faktor yang paling penting dalam interaksi manusia dan komputer, karena manusia sebagai pembuat dan pengguna sangatlah diutamakan. Faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemroses informasi, yaitu informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input-output indera. Informasi disimpan dalam ingatan, yaitu di memori. Informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Kapasitas manusia satu dengan yang lain dalam menerima rangsang dan memberi reaksi berbeda satu dengan yang lain. Dan hal ini menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam merancang interface. Faktor manusia atau brainware dalam merancang antarmuka adalah penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, sistem komputer terdiri atas 3 aspek, yaitu yang pertama aspek perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer untuk membantu proses kerja manusia atau brainware, contoh CPU, monitor, laptop, dan lain-lain. Kedua, aspek perangkat lunak, yaitu software. Perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia, contoh software, aplikasi, seperti itu. Yang ketiga adalah aspek manusia atau brainware, yaitu yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem komputer untuk menghasilkan suatu informasi, contohnya seperti operator, analisis, programmer. Selanjutnya ada beberapa faktor manusia dalam merancang antarmuka. Yang pertama adalah penglihatan. Dalam sistem bekerja dengan komputer, mata manusia sangat penting untuk berinteraksi dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi. Mata kiri dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan yang sesungguhnya berupa objek 2 dimensi harus dipahami sebagai objek 3 dimensi dengan teknik-teknik tertentu. Beberapa hal yang mempengaruhi mata dalam menangkap sebuah informasi dengan melihat, yaitu ada luminitas. Luminitas adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi mata dalam menangkap sebuah informasi dengan melihat. Bertambahnya nilai luminitas akan meningkatkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan. Hal ini nantinya akan terkait dengan pengaturan pencahayaan pada layar penampil. Kemudian ada kontras, yaitu cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek. Emisi cahaya objek dengan cahaya yang dikeluarkan oleh latar belakangnya. Kemudian kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif objek terhadap cahaya. Yang selanjutnya adalah sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan adalah sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Sedangkan ketajaman penglihatan adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Yang selanjutnya, medan penglihatan dapat diartikan sebagai area wilayah yang dapat
dilihat oleh manusia normal. Kemudian warna, yaitu cahaya yang tampak merupakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Seseorang dengan penglihatan normal dapat membedakan hingga 128 warna berbeda. Jika luminitas dan saturasi ditambahkan secara berlainan ke panjang gelombang, maka akan dapat membedakan sampai 8.000 warna yang berbeda. Berdasarkan penelitian dan sudut area penglihatan, mata kurang sensitif terhadap warna merah, hijau, dan kuning, dan lebih sensitif terhadap warna kuning. Lalu faktor manusia dalam merangsang antarmuka yang kedua adalah pendengaran. Sebagian besar orang dapat mendeteksi suara pada kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Tetapi batas bawah dan batas atas tersebut dipengaruhi faktor kesehatan dan usia. Pendengaran yang lebih sensitif dapat mendeteksi suara pada kisaran 1000 sampai 4000 Hz, yaitu suara seperti itu setara dengan batas atas 2 oktav keyboard pada piano. Faktor ketiga adalah sentuhan. Sentuhan mempunyai peringkat ketiga setelah penglihatan dan pendengaran. Tetapi pada orang buta, sentuhan merupakan indera utama dalam interaksi dengan dunia luar. Di samping pendengaran, sebagai contoh penggunaan jari sensitif untuk pemasukan identitas pada suatu ruangan khusus, juga menjalankan suatu aplikasi dengan sistem getaran dan jari sensitif. Kemudian faktor yang keempat adalah pemodelan sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolah, prosesor, dan memori. Lalu faktor yang kelima yaitu pengendalian motorik. Pengendalian motorik pada manusia dapat dilihat untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Lalu selanjutnya ada aspek ergonomik. Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik yaitu 1. Pengukuran dan antropometrik. Antropometrik berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia sebagai contoh tinggi badan manusia. Seperti itu. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kereta. Stasiun kereta dalam hal ini adalah sistem komputer yang digunakan oleh seseorang, termasuk mebeler yang digunakan. Banyak hal yang dikeluhkan bagi orang-orang yang sering bekerja dengan stasiun kerja ini. Salah satunya yaitu leher kaku, mata lelah, dan lainnya. Untuk mengurangi berbagai keluhan yang timbul, pengguna stasiun kerja tentunya memerlukan waktu istirahat yang cukup dan juga memperhatikan stasiun kerja yang
memang menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga, ada tujuan utama dari perancangan pencahayaan. Tempat latar tampilan diletakkan adalah untuk mencegah berbagai keluhan bagi mata. Lalu yang ketiga adalah pencahayaan. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan tempat layar tampilan diletakkan adalah untuk mencegah berbagai keluhan bagi mata. Di antaranya adalah yaitu menghindari penggunaan dari cahaya terang langsung atau pantulannya. Lalu kedua, memperoleh keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna. Lalu menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Lalu selanjutnya memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Lalu faktor ketiga adalah menggunakan layar tampilan. Sumber cahaya yang terdapat dalam ruangan yang mengenai layar tampilan dapat berupa cahaya langsung yang berasal dari matahari yang melalui jendela atau cahaya buatan seperti lampu. Lalu cahaya langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah, lantai rumah, dan lain sebagainya. Setelah itu, hal yang perlu diperhatikan untuk mengendalikan cahaya yang berasal dari berbagai sumber. Faktor selanjutnya adalah suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lainnya dari kinerja seseorang. Tetapi interaksi antara suara dengan kinerja seseorang seringkali menjadi sangat kompleks untuk dipahami. Faktor yang selanjutnya adalah kesehatan dan kenyamanan kerja. Perlu kita sadari bahwa kondisi kesehatan setiap pengguna stasiun kerja adalah berbeda dan masing-masing memiliki batas toleransi yang berbeda pula. Dengan kondisi fisik ketika mereka harus bekerja dalam jangka waktu yang panjang, kita harus memantau selalu aras toleransi kesehatan kita dan hindarkan kondisi yang selalu melebihi batas-batas toleransi tersebut. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kesehatan mata kita dengan cara yang pertama, istirahatkan mata dengan melihat pandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Lalu memakai kacamata. Lalu selanjutnya, jika Anda menggunakan pencegah kilau, bersihkan pencegah kilau itu sesuai aturan yang diperlukan. Selanjutnya, periksalah mata ke ahli mata secara teratur. Jika mungkin, pakailah kacamata yang khusus dirancang untuk digunakan bekerja dengan layar yang menyala dengan lama. Selanjutnya, faktor ketujuh, kebiasaan dalam bekerja. Kebiasaan bekerja dengan menggunakan stasiun kerja biasanya berhubungan dengan layar monitor komputer. Nah, agar merasa nyaman dalam bekerja, biasakan untuk selalu bekerja dalam keadaan santai, sesantai mungkin, dan dalam posisi yang benar. Lalu selanjutnya, mengubah posisi duduk Anda untuk mencegah kelelahan pada otot.
Selanjutnya, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Selanjutnya, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat. Kemudian kita dapat mengambil istirahat sejenak secara periodis. Kemudian memeriksa kebiasaan kerja dan tipe pekerjaan yang hendak dilakukan. Cukup sekian penjelasan mengenai materi interaksi manusia dan komputer pada pertemuan kedua kali ini. Sekian dan terima kasih.